Aku harus keluar. Mana jalan keluarnya? Oke. Angka. Harus diambil. Harus dikeluarkan. Harus keluar. Mana batasannya? Faktor? Kumpulan? Mana angka-angkanya? Harus dikeluarkan. Harus cari jalan keluarku. Semi sayang, kamu harus berhenti mencoret-coret dinding. Itu semua nomor telepon. Ayo, ikut aku. Minum obatmu ya. Jadi kamu bisa segera pulang dan berkumpul dengan keluargamu lagi. Kupikir kebanyakan orang, termasuk diriku sendiri awalnya, saat mendengar kata bipolar, yang terpikir adalah moody. Bukankah memang begitu? Dari emosi naik sangat tinggi hingga turun sangat rendah setiap waktu. Yang tidak diketahui orang-orang adalah seberapa tinggi emosi itu bisa naik. Aku selalu berpikir bahwa yang terburuk dari keranjingan adalah sedih berlebihan dan bahagia berlebihan. Tapi aku mempelajarinya lewat cara sulit, sampai tidak begitu kupahami apa sebenarnya keranjingan itu. Seumur hidup, aku bergumul dengan depresi dan kecemasan. Aku hidup seperti itu. Saat SMA, aku mulai meminum obat antidepresi dan menerima penanganan ekstra untuk gangguan emosiku karena cukup mempengaruhiku di sekolah. Saat lulus, aku bisa mengimbangi antara kesehatan mental dan pendidikanku dan bersemangat untuk memulai kuliah di jurusan matematika. Kuputuskan saat masuk kuliah untuk tidak mengambil layanan penanganan emosi yang sama karena kupikir aku sudah belajar menyeimbangkan semuanya. Semuanya berjalan lancar selama semester pertama. Aku selalu bergumul dengan depresiku, tapi masih bisa diatasi. Namun, semua berubah saat semester kedua. Aku mulai jarang meminum obat dan banyak berpesta. Aku sering sulit tidur, tapi aku masih bisa lulus dengan nilai yang baik. Jadi kupikir, semua baik-baik saja. Satu malam, seperti malam lainnya, aku terjaga sambil berbaring berusaha untuk tidur. Tapi sesuatu berubah malam itu. Pikiranku berlomba. Jadi ku ambil teleponku, berupaya untuk menulisnya dan berusaha tersadar. Tapi aku tidak bisa mengikuti pikiranku sendiri dan justru berlarut dalam teori hidup tentang pasangan jiwa, kebahagiaan. Aku menulis berjam-jam dan sebelum ku tahu, hari sudah pagi. Dengan yakin kuputuskan untuk segera mengubah jurusan ke filosofi. Aku memiliki ide dan teori yang kupikir bisa mengubah dunia. Aku masuk kelas tapi tidak mendengar sepatah kata pun yang profesor ucapkan. Aku hanya terus menulis tentang ide-ide cemerlang ke buku catatan. Ku beritahu teman sekelas juga kalau aku ingin pindah dan tentang ide-ideku. Mereka hanya tertawa dan bertanya, "Hei, kamu lagi pakai apa sih?" Aku tidak begitu peduli karena aku yakin mereka kurang pintar untuk mengerti diriku. Aku lagi-lagi tidak tidur dan hari berikutnya pergi ke perpustakaan dengan Sarah. Ku beritahu dia tentang semua ideku dan bahwa aku tidak bisa fokus dan dia menyarankan untuk menghubungi orang tuaku. Dia berulang kali mengingatkanku agar tidak berteriak-teriak, tapi aku tidak peduli jika orang lain mendengarku. Jadi ku cari tahu dan mendiagnosa ulang depresiku menjadi OCD, lalu menghubungi orang tuaku agar mereka mengantarku ke dokter supaya obatku diganti. Mereka menjemputku dan membawaku ke pusat layanan darurat. Aku duduk sejam bercerita pada seorang wanita tentang teoriku akan penjelajahan waktu, pengobatan, dan sejarah keluarga. Dia mengirimku pulang bersama orang tuaku malam itu, dan lagi, aku berusaha tidur tapi tidak bisa. Aku merasa lelah, tapi pikiranku terus berjalan. Esok harinya, orang tuaku membawaku ke rumah sakit. Aku bingung, tapi kupikir itu adalah kesempatanku agar obatku diganti. Saat aku di opname, ingatanku menjadi tidak jelas. Tapi aku ingat beberapa ingatan spesifik. Yang pertama, aku duduk di sebelah telepon yang menggantung di dinding. Itu satu-satunya telepon di unit psikis. Dan aku berusaha menghitung batasannya seperti di kalkulus. Dari nomor telepon yang tertera di sebelahnya. Karena aku yakin tempat itu adalah ruang permainan melarikan diri yang besar. Dan nomor itu adalah salah satu petunjuk. Satu lagi adalah, aku percaya aku adalah Moana. Dan film Disney itu dibuat untukku agar aku menyadari kebenaran ini. Aku juga yakin jika tempat ini adalah tempat di mana Walt Disney memperhatikanku dari jauh untuk menyatakan aku orang yang tepat. Dan ia bisa berkomunikasi denganku melalui kamar mandi dengan menyalakan atau mematikan keran, yang ternyata adalah pancuran otomatis. Di waktu yang lain,
Aku duduk di lantai semalaman ngobrol dengan pasien lain tentang osmosis sebagai salah satu ajaran sesat untuk mencuci otak manusia. Kubiarkan pasien lain membawaku ke kamarnya dan melakukan pengusiran roh padaku, dan percaya itu memberiku kemampuan untuk bernyanyi seperti malaikat. Aku berusaha keras memecahkan kode dari kata menjadi angka untuk menemukan arti tersembunyi mereka. Dan ku gambar semua teoriku di dinding kamarku, dan setelah itu seluruh lantai kamarku dengan krayon. 1 hari kemudian, aku bangun. Dan semua hal yang terjadi sejak malam pertamaku terjaga seakan ingatan milik seseorang yang terbangun karena pingsan gara-gara mabuk. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saat itulah mereka memberitahu bahwa aku mengidap kelainan bipolar dan aku berada di tahap keranjingan buku pelajaran. Aku diberikan obat yang baru dan harus menginap di rumah sakit lebih lama agar bisa menyesuaikan diri. Aku ketakutan dan bingung karena aku ingat semua hal yang kupercayai dan bisa melihat hal-hal aneh yang kutuliskan di kertas yang kukumpulkan. Semua orang di unit itu tidak menyukaiku karena aku berlarian seperti gila sepanjang minggu dan beberapa perawat tampak takut padaku. Ketika aku keluar, aku hanya ingin kembali hidup normal. Ingin melupakan sepanjang minggu kemarin seakan itu tidak pernah terjadi dan kembali kuliah. Tapi aku diwajibkan ikut terapi selama 4 hari selama seminggu dan terpaksa mengambil cuti semester. Di kesempatan minggu pertama, aku kembali ke kampus dan berpesta. Aku tidak meminum obat, tapi aku merasa menjadi diriku sendiri, akhirnya. Jadi aku berhenti meminum obat sepenuhnya karena rasanya lebih baik tanpa obat. Aku pergi terapi, tapi hanya mampir sebentar kemudian pulang ke rumah. Beberapa minggu kemudian ku ajak adikku makan keluar dan disitulah aku mulai kehilangan diriku lagi. Kulihat tanda seni tipu muslihat dan ketakutan akan penyihir yang akan muncul di tempat itu dan akhirnya adikku pergi. Dalam perjalanan pulang ke rumah, adikku merasa kurang enak badan, jadi aku berhenti di Target dan membawanya ke toilet. Tiba-tiba aku yakin bahwa akulah yang membuat adikku sakit dan kalau aku terus bersamanya, ia bisa mati. Hal terseram tentang keranjingan adalah kamu percaya semua hal itu seperti kamu percaya 2 tambah 2 sama dengan 4, bahwa itu kenyataan. Ku telepon mama dan minta beliau menjemput kami. Mama langsung datang karena tahu ada yang tidak beres. Dalam panik, aku juga menelepon pamanku yang seorang imam untuk menanyakan apa yang harus kulakukan karena aku tidak ingin adikku mati. Paman sedang akan mengajar jemaat, jadi beliau bilang untuk menelpon lagi jam 4 sore. Aku berteriak dan memberitahunya bahwa jam 4 sudah telat, dan ia bertanya, "Kenapa? Memang apa yang akan terjadi?" Saat itulah aku sadar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kumatikan telepon dan meyakinkan diri bahwa aku butuh kalung perak untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Kumohon pada mama untuk memberiku satu, tapi beliau tahu apa yang terjadi dan bersikeras agar aku kembali ke rumah sakit bersamanya. Aku benar-benar ragu karena merasa tidak ada yang salah denganku dan aku tahu mereka tidak punya kalung itu di sana. Tapi mama tidak memberiku pilihan. Akhirnya, aku diopname dan mengalami gangguan selama seminggu. Kali ini, aku ingat berpikir soal menjelajah waktu ke masa lalu dan aku menghapus keberadaan seseorang dan satu-satunya cara agar mereka kembali melalui kamar mandi. Jadi aku terus berjalan ke kamar mandi berbaju lengkap dan terisak. Alhasil, aku harus diawasi setiap waktu. Aku juga berpikir bahwa tato adalah salah satu jenis teleportasi dan kalau ada yang menyentuh milikku, aku akan menghilang. Aku juga percaya jika orang baru masuk, akulah yang membuat mereka ada. Dan jika aku lupa memberi mereka nafas, maka mereka akan mati. Dan aku berpikir ada orang tak kasat mata yang dikirim pamanku untuk mengawasiku setiap waktu. Lalu, aku pun terbangun. Aku merasa benar-benar kalah saat itu, karena aku tahu apa yang terjadi. Mereka juga tidak membiarkanku pergi sedetik pun agar mereka bisa memastikan aku tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Dan itu benar-benar sulit untukku. Kami jarang bisa keluar, dan tidak banyak yang bisa dilakukan. Makanannya menjadi cepat basi, dan aku hanya ingin tempat tidurku sendiri dibanding yang lain. Setelah tahap keranjingan, aku mulai ikut terapi. Mulai lebih komunikatif dengan psikiater tentang pengobatanku dan meminumnya dengan teratur. Aku berhenti lari dari diagnosisku dan menerima bantuan yang ditawarkan. Dan itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa lebih baik.